Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muhammad Aprijal. Jadi ini kelanjutan yang kemarin ya, part 2-nya. Jadi sekarang kita akan memasang dinamo starternya. Kemarin itu sebenarnya mau langsung dibikin satu video, cuman karena durasinya ini kelamaan, jadi bikin part 2. Sebenarnya ini video juga video kemarin tetap, dan karena apa suaranya berisik, jadi saya rekam ulang suaranya ini. Nah, jadi pemasangan dinamonya sebelum dipasang dites dulu ya, dipasang dulu sebelum langsung dipasang ke mesin, dites dulu di luar dengan caranya dimasukin dulu bautnya ke dinamonya. Ini baut 8, kencengin dulu bautnya, baru ditempelin ke ground ya, ke bodi atau ke rangka motor. Untung aja. Dikencangkan. Dikencangkan hingga kencang. Setelah dikencangkan, langsung dijajal. Jadi ngejajalnya saya tuh langsung ke injekan persneling, operan giginya itu. Nah, untuk apa saya pakai lap ya gitu ya megangnya, karena takut kesetrum juga. Sebenarnya sih enggak bakal, cuman ya ngeri aja gitu, takut jadi dipegang. Duh, bentok. Nah, ditempelkan kayak gitu ya, terus dihidupin kontaknya, di on, lalu pencet si tombol starternya gimana muternya. Kalau bagus muternya terus nggak berisik, berarti itu udah normal. Nah, dengerin. Nah, kan bagus jadinya, muternya juga udah lancar gitu, terus nggak berisik lagi, nggak ada bunyi-bunyi kayak kemarin. Nah, kalau udah dijajal terus sekiranya emang udah benar, udah bagus, pasang kembali seperti semula. Pasangnya gimana bang? Cuman ditempelin aja ya, ditempelin, dimasukin ke tempat yang tadi. Ini masangnya gampang-gampang susah ya, disebut gampang juga enggak, disebut susah juga enggak juga sih. Dimasukin ke tempatnya lagi, dipaskan sama diratakan. Diratain dulu aja si lubang yang bulatnya tadi tuh, tempat yang tadi gear itu dimasukin, baru ntar kalau udah masuk baru getok dikit-dikit pelan-pelan. Nah, ini kan udah pas nih, cuman belum merata kan, jadi digetok aja. Kalau emang pengen digetok susah gitu ya, kalau emang nggak bisa digetok, masukin baut ke tempatnya gitu ya, baut yang tadi yang di blok kopling. Nah, dikencengin, ntar kan si baut otomatis narik si dinamo starter. Cuman jangan pakai teknik kayak gini, jangan kayak teknik kayak saya, karena ini beresiko bautnya selek tuh. Kalau yang lebih aman sih digetok, tapi digetoknya jangan di bagian yang bulatnya itu, magnetnya itu jangan. Kalau mau didudukan bautnya yang tadi tuh, yang kalau saya buka dinamo starter tuh yang video kemarin kan, kayak saya buka dinamo starternya, saya getok di area situ. Nah, getoknya area situ.
karena di sebelah depan saya ada motor satu lagi ya, jadi susah gitu. Jadi saya udahlah pakai baut aja langsung kencengin. Dan itu beresiko baut celek. Nah kalau udah dikencengin gini kan nggak tahu juga udah rapet apa belum. Nah ini kan udah rapet nih, ya kencengin lagi dikit tuh. Terus kalau emang supaya nggak rembes, tadi sebelum dimasukin pakai lem gasket. Lem gasket apa bang? Lem Tribon ada ya namanya mereknya. Cuman saya nggak pakai karena nggak ada, habis. Terus di luar juga hujan. Dikencengin supaya rapat gitu, supaya nggak ada rembesan oli. Nah kalau emang udah kenceng, udah rapat ya, jangan langsung dihidupin motornya, tuangin olinya lagi, masukin olinya lagi. Nah masukin oli itu harus disaring, karena kemungkinan ada kotoran yang masuk ke tempat oli tadi. Maaf nih kotor. Nanti disaringnya pakai saringan apa bang? Bisa pakai saringan yang biasa tuh, yang apa, saringan santan bisa, saringan kopi bisa. Itu kalau saya pakai saringan kopi. Kalau nggak ada saringan apa bang? Kain juga bisa. Itu malah lebih bagus karena kain itu lebih apa ya? Lebih rapat pori-porinya. Pori-pori. Iya, pori-porinya lebih rapat. Jadi kemungkinannya nggak ada yang masuk gitu ke mesin dah. Nah bersihin dulu ya saringan kopinya itu, saringan teh. Sama itu saringan kopi, saringan teh itu sama. Jadi mohon maaf ya, ini motornya kotor juga gitu. Karena emang saya ngebuat juga dadakan, karena emang motornya juga lagi pas kebenaran lagi kayak begitu. Terus ya udahlah bikin konten gitu kan, sekalian mau bagi-bagi ilmu juga saya. Nah kalau untuk corong mah bisa pakai apa aja. Kalau misalkan emang nggak ada corong, pakai kertas bisa. Kok bisa bang? Kan oli cair bang, pakai kertas nggak bocor? Enggak. Kalau minyak setahu saya nggak bocor. Nggak tahu kalau bensin kayaknya nggak juga deh, soalnya lihat kardus enggak, ini cuman rembes aja gitu. Ini kalau bocor sih nggak kayak air soalnya. Nah tuangin olinya ya. Oh iya, jangan lupa sediain oli tambahan. Pastinya kan itu nggak dituang semua, pasti yang bagian terakhirin itu jangan sampai dituang juga, karena takutnya kan itu emang kotor, terus takutnya masuk juga gitu kan. Walaupun udah disaring, kalau emang kotorannya ada yang kecil terus tipis kayak debu halus gitu, makanya saya nggak masukin semua oli karena kotor tuh. Terus ketambahkan motor saya lagi ini ya, motor saya kena penyakit ngebul gitu ya, ring saya kena jet labnya. Jadi si oli itu kebakar, jadi oli itu ngurangin. Terus emang kan apa namanya, motor tua, saya beli olinya juga yang seliter, tapi saya pakainya tetap 0,8 untuk motor TGR ini, sesuai ukuran dari pabriknya saya pakai 0,8. Sisa oli itu ya saya buat cadangan, yang kalau misalkan kayak kurang kayak begini saya pakai oli itu. Nah kencangkan lagi, masukin lipstiknya, tutup olinya, kencengin, buka lagi, cek udah pas belum kan. Itu di situ di lipstik itu ya, tutup oli kan ada takaran oli tuh, ada garis, udah pas belum, udah rendam apa belum olinya. Kalau emang belum, tambahin sampai kerendam, tapi jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak juga itu motor malah jadi nggak ada tenaga. Tapi kalau kurang juga mesin ya
ngeri, karena itu kan di dalam SIM itu kan gear, itu kan gear bergesekan semua gitu. Tambahin dikit aja, nggak usah banyak tambahin dikit ya. Nah kan ini kan kurang nih yang saya nih kan, ditambahin kan. Untuk penggunaan saya pakai enduro racing yang 1 liter ya. Coba. Saya juga nambah olinya nggak terlalu banyak karena kurang juga, itu nggak terlalu banyak. Nah setelah ditambah olinya, tutup lagi, cek lagi, buka lagi, cek lagi udah pas belum. Kalau emang udah pas ya udah tutup lagi, kencengin, baru teh jajal. Balik kapan? Nah, kalau ada kesempatan lagi saya nanti memang apa konten ini yang kedua saya buat lagi, misalkan ganti arang starter gitu Ya. atau apalah, bisa request gitu ya di komentar, di kolom komentar. Udah jangan masukin lagi Kalau deh. emang mau request atau ada saran atau kritik, misalkan bang ini salah atau apa ya, mohon maaf karena saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan gitu. Saya juga bukan bengkel, saya cuman orang biasa yang pengen benerin motor gitu ya, sendiri di rumah karena posisi lagi nggak ada duit juga gitu. Tutorial. Orang juga pengen gitu benerin motor, cuman lagi posisi lagi nggak ada duit, misalnya mau ke bengkel cukup buat partnya doang, beli part doang, nggak cukup buat beli buat ongkos pasangnya, kan gimana gitu. Akhirnya saya belajar juga, kalau saya ke bengkel saya liatin cara-caranya gitu. Sama saya juga lagi belajar di sini ya, Udah saya jajal. mau share aja lah gitu, Takut. pengalaman apa sedikit gitu. Suaranya jadi halus ya. Kamar kita Kalau motor Hilang. dia motor tua, hilang. tapi kalau Hilang. mesinnya adem terus apalagi enak dilihat gitu lah, enak buat dipandang, itu punya nilai Enteng lebih. suaranya. Udah motor tua, nilainya bagus, penampilannya bagus, suaranya juga, jadi lebih berkesan aja. Dengerin suara starternya ya, Ada kan suara udah halus apa belum? Bandingin sama video yang pertama. Jadi inti dari permasalahan ini tuh, jadi tadi tuh si magnet copot, bukan si bos starternya yang aus. Tapi bisa jadi kalau magnet bagus nggak copot kayak ini, suaranya begitu. Itu bukan kemungkinan, tapi emang penyakit si bos yang tadi dikasih grease itu kemakan aus. Kalau nggak si angkernya yang kena. Itu jadi kalau misalkan gimana caranya kalau ganti bos, itu ntar dicabut bosnya, ada ntar dikasih tutorial deh. Ya udah mungkin cukup sekian ya video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah ucap atau salah omongan gitu ya, mohon dimaafkan, namanya manusia tidak luput dari kesalahan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.